Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mulia. Hari ini, kita akan bersama-sama menyelami inti dari keberadaan kita sebagai manusia dan pengikut Kristus, kasih. Sebuah tema yang begitu sentral, yang mengikat segala sesuatu dan yang menunjukkan hakikat Allah sendiri. Pasal 1, Yohanes 3 ayat 16. Kita memulai perjalanan kita dengan sebuah ayat yang begitu agung, yang mungkin telah kita dengar berkali-kali, namun maknanya tak pernah usang. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dalam ayat ini, kita melihat puncak dari kasih ilahi. Ini bukan sekedar kasih biasa, melainkan kasih yang begitu besar, begitu tak terhingga, sehingga Allah rela memberikan yang paling berharga baginya, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tujuan dari pengorbanan ini adalah agar setiap orang, tanpa terkecuali, yang percaya kepadanya, tidak mengalami kehancuran kekal, melainkan memperoleh kehidupan yang tak berkesudahan di dalam Dia. Ini adalah inti dari Injil, sebuah undangan universal untuk merasakan kasih yang menyelamatkan dan hidup yang kekal di dalam Dia. Renungkanlah sejenak, betapa dalamnya kasih yang telah Allah tunjukkan kepada kita, bahkan ketika kita belum layak. Pasal 2, 1 Korintus 13 ayat 4-7. Sekarang, kita beralih ke salah satu deskripsi kasih yang paling indah dan mendalam yang pernah ditulis. Dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7, kita membaca, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu." Ini adalah standar yang Tuhan tetapkan bagi kasih kita satu sama lain. Sebuah standar yang menantang kita untuk terus bertumbuh dalam karakter Kristus. Pasal 3, Roma 5 ayat 8. Dari deskripsi karakteristik kasih, kita kembali melihat dasar kasih Allah yang tak tergoyahkan. Roma pasal 5 ayat 8 menyatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Ayat ini mempertegas keunikan kasih Allah. Tidak seperti kasih manusia yang seringkali bersyarat, kasih Allah dinyatakan justru pada saat yang paling tidak pantas bagi kita. Kristus tidak mati untuk orang benar, melainkan untuk kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Ini adalah bukti nyata bahwa kasih Allah tidak didasarkan pada kelayakan kita, tetapi pada karakternya yang mulia. Kematian Kristus di kayu salib adalah demonstrasi tertinggi dari kasih-Nya. Sebuah tindakan penebusan yang mengubah hidup kita dari kehancuran menjadi harapan. Betapa luar biasa kasih yang mendahului pertobatan kita. Sebuah kasih yang aktif mencari dan menyelamatkan. Pasal 4, 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Selanjutnya, kita akan merenungkan asal-usul dan esensi kasih itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat-ayat ini memberikan fondasi yang sangat penting. Kasih itu berasal dari Allah. Artinya, kita tidak dapat menghasilkan kasih sejati dari diri kita sendiri. Kasih yang sejati mengalir dari sumber ilahi.
Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini menyiratkan bahwa kasih bukanlah pilihan semata, melainkan bukti dari sebuah hubungan yang mendalam dengan Pencipta kita. Dan puncaknya, ayat ini menyatakan dengan tegas, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Inilah identitas Allah. Dia adalah kasih. Jika kita ingin mengenal Dia, kita harus hidup dalam kasih. Karena kasih adalah cerminan paling jelas dari karakter ilahinya. Pasal 5, Matius 22 ayat 37-39. Sekarang kita melihat bagaimana kasih Allah ini mengalir menjadi dua perintah utama yang menjadi dasar dari seluruh hukum dan ajaran. Dari Injil Matius pasal 22 ayat 37-39, Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Yesus merangkum seluruh Taurat dan kitab para nabi menjadi dua perintah agung. Yang pertama dan terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita, hati, jiwa, dan akal budi. Ini berarti kasih kita kepada Allah haruslah total, tanpa syarat, mencakup setiap aspek dari diri kita. Tidak ada bagian dari diri kita yang boleh terpisah dari kasih kita kepadanya. Dan yang kedua, yang sama pentingnya adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ini adalah ekspresi nyata dari kasih kita kepada Allah. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Allah jika kita tidak mengasihi sesama yang kita lihat. Kedua perintah ini saling terkait erat, tidak dapat dipisahkan, membentuk dasar dari setiap tindakan dan motivasi seorang pengikut Kristus. Pasal 6, Efesus 5 ayat 2. Kita terus merenungkan panggilan untuk hidup dalam kasih, dengan teladan sempurna yang diberikan oleh Kristus sendiri. Efesus pasal 5 ayat 2 menasihati kita, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat ini tidak hanya memerintahkan kita untuk mengasihi, tetapi juga memberikan teladan yang harus kita ikuti. Kasih Kristus. Kristus tidak hanya berbicara tentang kasih, Dia hidup dalam kasih dan menunjukkan kasih-Nya dengan tindakan nyata, menyerahkan dirinya. Penyerahan dirinya ini digambarkan sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ini adalah panggilan bagi kita untuk tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi juga untuk hidup dalamnya, meneladani kerelaan Kristus untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Kasih yang demikian adalah wangi-wangian yang menyenangkan hati Allah. Pasal 7, Galatia 5 ayat 22. Dari teladan Kristus, kita beralih pada bagaimana kasih termanifestasi dalam kehidupan seorang percaya sebagai bagian dari buah Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 mengajarkan kita, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat ini memperkenalkan buah roh, karakteristik yang muncul secara alami dalam kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang pertama dari buah ini yang menjadi dasar bagi semua yang lain adalah kasih. Ini menunjukkan bahwa kasih bukanlah sesuatu yang kita hasilkan melalui usaha keras semata, melainkan sebuah karunia, sebuah manifestasi dari hadirat Roh Kudus dalam diri kita. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kasihlah yang pertama kali bersemi, dan dari kasih itu kemudian muncul sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, dan kesetiaan. Kasih adalah akar dari semua kebajikan rohani lainnya, menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani yang sejati selalu berpusat pada kasih. Pasal 8, Kolose 3, ayat 14. Sekarang kita melihat bagaimana kasih berfungsi sebagai pengikat dan penyempurna dalam kehidupan orang percaya. Kolose pasal 3 ayat 14 menasehati kita, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Setelah Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk mengenakan berbagai sifat ilahi, ia kemudian menambahkan nasihat puncak, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Mengapa kasih? Karena kasih digambarkan sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Bayangkan selebar kain yang indah dengan berbagai benang yang berbeda. Kasih adalah benang terakhir yang kuat yang mengikat semua benang itu menjadi satu kesatuan yang indah dan utuh. Demikian pula dalam kehidupan rohani kita, kasihlah yang mengikat semua kebajikan lainnya, seperti kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kemurahan. Tanpa kasih, semua kebajikan itu mungkin terlihat terpisah dan tidak lengkap. Kasihlah yang menyatukan dan menyempurnakan semua sifat Kristus dalam diri kita, menjadikan kita satu dalam kesempurnaan. Pasal 9, Yohanes 15, ayat 12-13. Kita kembali kepada perkataan Yesus sendiri, yang menegaskan perintah kasih dan memberikan contoh tertinggi dari kasih itu. Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 13 mencatat perkataan Yesus. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sekali lagi memberikan perintah yang jelas dan tegas, saling mengasihi. Dan standar kasih itu, seperti aku telah mengasihi kamu. Ini adalah panggilan untuk meneladani kasih Kristus yang rela berkorban. Kemudian, Yesus menjelaskan puncak dari kasih semacam itu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Perkataan ini menunjuk langsung pada pengorbanannya di kayu salib, di mana ia menyerahkan nyawanya bagi kita yang disebutnya sahabat. Ini adalah puncak dari kasih. Sebuah kasih yang rela memberikan segalanya, bahkan hidup itu sendiri, demi orang lain. Ini menantang kita untuk mengasihi dengan keberanian dan kerelaan berkorban yang sama. Pasal 10, 1 Petrus 4, ayat 8. Akhirnya, kita menyimpulkan renungan kita dengan sebuah dorongan praktis untuk hidup dalam kasih yang mendalam dan saling memaafkan. 1 Petrus pasal 4, ayat 8 menasihati kita, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat ini kembali menegaskan pentingnya kasih, bahkan menyebutnya yang terutama. Namun di sini ada penekanan pada kualitas kasih. Kasihilah sungguh-sungguh. Sebuah kasih yang tulus, mendalam, dan aktif. Dan alasannya sangat kuat, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini bukan berarti kasih membuat kita mengabaikan dosa, tetapi bahwa kasih memiliki kekuatan untuk mengampuni, untuk membangun kembali hubungan yang rusak, dan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi antar sesama. Kasih yang sejati tidak mencari-cari kesalahan, melainkan mencari cara untuk memulihkan dan memaafkan. Ini adalah penutup yang indah untuk pemahaman kita tentang kasih, menekankan bahwa kasih yang tulus adalah kunci untuk hidup damai dan harmonis, baik dengan Allah maupun dengan sesama kita. Saudara-saudari, biarlah firman Tuhan tentang kasih ini meresap dalam hati kita. Semoga kita semakin memahami kedalaman kasih Allah kepada kita dan semakin dimampukan untuk mengasihi sesama kita dengan kasih yang sama, kasih yang sabar, murah hati, tidak mementingkan diri, dan rela berkorban. Amin.